Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hebat, izin perkenalkan diri, saya Eni Leopara, SPD MPD CHCAT, pengawas Alimadya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik kategori pengawas pendampingan IKM dengan strategi Kombelapak terintegrasi Simkom di SLB Wilayah 1 Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Implementasi kurikulum pendidikan di satuan pendidikan dapat lebih optimal jika guru dapat berkolaborasi dengan guru lainnya. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, saya mendapat tugas sekolah dampingan jenjang SLB Wilayah 1 Kalimantan Barat. Di awal bertugas, langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan komitmen perubahan kepala sekolah. Dari hasil pemetaan dapat disimpulkan 3 SLB pada prioritas utama, 2 SLB pada prioritas menengah, dan 2 SLB pada prioritas akhir. Didukung dengan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, kombel intrasekolah di SLB Wilayah 1 hanya satu sekolah yang membentuk kombel. Kombel antar sekolah yang terbentuk di jenjang SLB hanya MKKS SLB tingkat provinsi, sehingga antar SLB kurang berkolaborasi, baik antara kepala sekolah maupun guru. Kedua, kepala sekolah dan guru masih kurang memahami dan terjadi miskonsep tentang implementasi kurikulum merdeka khusus jenjang SLB. Yang ketiga, sebagian besar guru SLB di wilayah 1 memiliki latar belakang pendidikan non-PLB, sehingga perlu beradaptasi dengan pembelajaran di SLB. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, dan untuk mendukung regulasi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, maka saya melakukan pendampingan dengan metode coaching, facilitating, dan mentoring untuk mendorong kolaborasi kepala sekolah dan guru untuk belajar bersama dalam implementasi kurikulum merdeka dengan strategi komunitas belajar berdaya berdampak Kombelapak terintegrasi Simkom, Sistem Informasi Komunitas Belajar di SLB Wilayah 1 Kalimantan Barat. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah menumbuhkan komitmen pelaksanaan Kombel SLB Wilayah 1 Kalimantan Barat, serta pembiayaan untuk pelaksanaan Kombel. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya berdiskusi dengan seluruh kepala sekolah untuk melihat peluang-peluang mengatasi tantangan pelaksanaan Kombel. Hasil diskusi tersebut, kepala sekolah berkomitmen berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan Kombel sesuai kesepakatan. Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan Kombel ditanggung masing-masing sekolah tempat tugas peserta. Berikut alur pendampingan IKM dengan strategi Kombelapak terintegrasi Simkom SLB. Tahap pertama yang saya lakukan adalah refleksi, di mana saya mengumpulkan kepala sekolah SLB Wilayah 1 untuk melakukan refleksi dan membentuk Kombel antar sekolah SLB Kalbar Wilayah 1 pada tanggal 24 Juni 2024. Metode yang saya lakukan di tahap refleksi ini adalah coaching dengan menggali potensi atau aset yang ada di masing-masing SLB untuk mengatasi tantangan IKM. Kepala sekolah mengevaluasi IKM di tahun ajaran sebelumnya dan mengidentifikasi materi yang diperlukan untuk menguatkan IKM di tahun 2024-2025. Hasil refleksi dari kepala sekolah terkait dengan kurikulum merdeka yang sudah dilakukan ditemukan miskonsep serta kebingungan tentang kurikulum merdeka, sehingga perlu penguatan terkait konsep profil pelajar Pancasila, penyusunan modul ajar, pengembangan modul P5, penyusunan KSP, PMM, dan e-kinerja, serta pengembangan mulok. Langkah yang kedua yaitu perencanaan. Hasil refleksi menjadi kebutuhan belajar kepala sekolah dan guru SLB. Metode pendampingan yang dilakukan saya adalah facilitating, di mana saya memfasilitasi kepala-kepala SLB merencanakan kegiatan Kombel SLB Wilayah 1 Kalbar. Kegiatan Kombel ini berprinsip memberdayakan dan memberikan dampak berkelanjutan bagi SLB. Berikut tabel perencanaan kegiatan SLB di Kombel Wilayah 1 Kalimantan Barat.
Implementasi kegiatan Kombel sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Strategi pendampingan yang digunakan saya adalah mentoring dengan memberikan penguatan setelah narasumber menyampaikan materi dan praktik baiknya di sesi diskusi. Peserta yang mengikuti terdiri dari kepala sekolah dan beberapa utusan guru dari masing-masing SLB. Kegiatan terlaksana dengan lancar karena kepala sekolah melaksanakan komitmennya. Setiap akhir dari pertemuan Kombel, saya memberikan Google Form refleksi. Berdasarkan hasil refleksi di setiap pertemuan Kombel dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta mendapatkan pengetahuan baru dan berupaya untuk mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Agar Kombel ini berdampak, maka saya meminta kepala sekolah untuk membuat rencana tindak lanjut dengan membentuk Kombel intrasekolah. Saya juga memberikan arahan agar masing-masing Kombel menyusun jadwal kegiatan serta melaksanakan webinar kolaborasi di PMM. Untuk memudahkan saya melihat progres dari tindak lanjut Kombel intrasekolah yang ada di wilayah 1 Kalbar, maka saya melakukan pendampingan IKM yang terintegrasi Simkom SLB dengan memanfaatkan Microset. Microset ini terhubung dengan media sosial setiap SLB yang ada di wilayah 1 Kalbar. Sebelumnya saya mengarahkan kepala sekolah untuk mengupload setiap kegiatan atau program sekolah di media sosial sekolah. Berikut kelebihan strategi Kombelapak yang terintegrasi Simkom SLB dalam pendampingan IKM di SLB wilayah 1. Hasil dan dampak yang diperoleh dari pendampingan IKM dengan Kombelapak terintegrasi Simkom SLB sangat luar biasa dampaknya. Webinar kolaborasi Kombel SLB Wilayah 1 Seri 1 sudah dilaksanakan bekerja sama dengan BGP Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat bidang SMA dan PK. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wahyu Fitrahadi, Kepala Sekolah SLB Bina Anak Bangsa Pontianak. Alhamdulillah kemarin kami telah mengikuti in-house training Kombel Wilayah 1 dan alhamdulillah kesan kami mengikuti kegiatan tersebut, kami mendapatkan banyak ilmu, kemudian kami juga bisa berkunjung ke sekolah-sekolah lainnya dan kami bisa banyak dapat inspirasi, terutama bagi guru-guru kami yang mengikuti kegiatan tersebut. Alhamdulillah wawasannya terbuka, apalagi sekarang kita sudah memasuki atau mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka. Dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan Kombel ini tetap lanjut dan tetap berlangsung, dan alhamdulillah di sekolah kami juga sudah menerapkan dan melakukan pengimbasan terkait dengan kurikulum Merdeka, dan semoga guru-guru kami juga bisa mengaplikasikannya di dalam kelas sebagai metode belajar yang paling relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinesia Nurhemi dari SLBC Dharma Asih Kota Pontianak. Senang sekali kemarin berkesempatan untuk hadir di acara Kombel Wilayah 1, yaitu yang terdiri dari Kota Pontianak, Mempawah, serta Kuburaya. Di sini kami terjalin komunikasi yang sangat baik, sebelumnya yang belum mengenal menjadi mengenal, kemudian banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari. Jadi ada antara lain bagaimana kita menyusun KSP, kemudian tentang P5 itu seperti apa, kemudian untuk CP dan tujuan pembelajaran, kemudian untuk menyusun modul ajaran bagaimana itu juga dipelajari di situ. Jadi kita saling berbagi dari seluruh sekolah kemarin sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan kami bisa saling bertukar ilmu pengetahuan. Harapan saya kedepannya semoga Kombel ini bisa berlangsung baik itu di dalam sekolah masing-masing maupun nanti antar sekolah bisa melalui webinar atau bertemu secara luring juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tertarik dengan istilah Kombelapak. Ini rupanya merupakan inspirasi yang ibu buat sendiri. Kemudian tadi ditambahkan dengan aplikasi Simkom. Ini adalah satu inovasi yang sangat luar biasa. Terinspirasi dari hasil yang sudah Bu Eli jalankan ini, salah satu contohnya dengan mengontrol mereka sekolah-sekolah binaan kita
untuk aktif di media sosial. Demikian praktik baik saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.